Hari ini kami sedang melakukan kegiatan pemindahan kopi dari yang tidak progres, kualitasnya buruk, kita ganti dengan kopi yang kualitasnya bagus. Mengapa kita menanam kopi? Karena pertama, kopi ini tanaman yang jangka panjang. Itu pertama. Dan juga di Belitung ini peminatnya sangat banyak. Di sini selain ada pembibitan kopi, kita juga pembibitan kakao. Kenapa kakao atau coklat? Karena progresnya ke depan, kakao itu juga satu minuman yang mengandung karbohidrat yang akan kita kembangkan menjadi komoditi pangan atau minuman yang digemari dengan percampuran dengan kopi kan, kopi coklat. Juga sektor kedepannya sangat menjanjikan. Namun di sini kami menemukan berbagai macam kendala terkait dengan pembibitan. Pertama, hama, yang kedua masalah gulma yang cukup tinggi. Tapi di sini kami senantiasa belajar untuk bagaimana mengatasi biar bibit-bibit yang kami hasilkan dan kembangkan bisa berkembang dan tumbuh menjadi tanaman yang sangat subur. Ini bibit kakao yang kualitasnya sangat bagus. Inilah nanti setelah kita buka kita akan melakukan penyemaian. Inilah contohnya bibit yang telah tumbuh. Ya, dikembangkan dari tanaman kakao yang tumbuh lokal di Belitung. Satu buah memiliki kurang lebih 30 sampai 60 biji yang kami semai dan cukup, alhamdulillah cukup berhasil ya. Kalau kita lihat ya paling di sini yang jadi PR seperti yang saya bilang tadi mengenai hama, mengenai masalah gulma. Nah, itu nanti akan kita senantiasa belajar untuk bisa memelihara bibit ini biar semakin besar dan produktif. Gerakan agrikultural banyak dipandang sebelah mata oleh generasi muda. Padahal ke depan gerakan agrikultural ini menjadi isu yang strategis dan peluang yang strategis di masa yang akan datang. Banyak pemuda berpandangan gerakan bertanam, gerakan pertanian itu hanya sampingan atau memandang sebelah mata. Padahal ini ke depan bisa menjadi jenjang karir untuk generasi muda. Maka dari itu kita terus memberikan edukasi, memberikan informasi, menumbuhkan semangat kepada generasi muda khususnya di Kabupaten Belitung untuk terus melakukan gerakan-gerakan ketahanan pangan. Karena ini menjadi potensi ekonomi yang sangat menguntungkan di masa yang datang. Ke depan kita akan mencoba memproses, memproduksi sehingga menjadi industri ekonomi yang kreatif untuk generasi muda ke depan. Bisa kita akan ekspor ke luar daerah maupun internasional. Berangkat dari suatu fenomena
mengenai penghidupan di Pulau Belitung, di mana ketika pasca COVID-19 banyak terjadi perambakan liar terhadap hutan akibat illegal mining, dan juga di satu sisi kita sebagai masyarakat kepulauan di sini memiliki harga pangan yang cukup tinggi. Maka kami segenap pemuda berinisiatif ingin membentuk suatu gerakan sosio-agrikultur yang kami beri nama Betanam. Betanam ini terdiri dari 3 entitas gerakan sebagaimana simbol lambang yang kami bikin. Ada warna hijau, ada warna kuning, dan ada warna merah. Yang warna hijau ini dimaksudkan adalah untuk bagaimana anak-anak muda tertarik untuk menanam dan mengenal tanah serta tanaman. Tanaman itu bisa tergolong dengan hortikultura, bisa termasuk palawija, tanaman buah-buahan, maupun tanaman sayur-sayuran yang lazim dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Yang membedakan organisasi ini adalah hubungan relasional dengan kelompok yang memiliki kreativitas untuk mengolah, seperti yang dilambangkan dengan warna kuning dalam logo kami. Logo kuning ini arahnya ke atas. Setelah kita tanam, kemudian kita berusaha untuk mengelola bagaimana cara meningkatkan added value tumbuhan-tumbuhan yang kita tanam. Jadi tanaman yang kita tanam menghasilkan suatu produk dengan daya saing yang bagus, dengan kualitas yang bagus dan layak untuk dikonsumsi. Kemudian ada logo warna merah tuh. Nah, lambang merah itu di sini bermaksud untuk bagaimana produk kita yang telah kita tanam, kita olah, terus kemudian kita tawarkan kepada komunitas, kepada masyarakat, kepada para pelaku usaha, kuliner dan lain-lain, sehingga terciptalah suatu keterpaduan antara kelompok pemuda yang menanam, kelompok pemuda yang mengelola, dan kelompok pemuda yang mengusahakan usaha kuliner yang ada di Pulau Belitung. Dikarenakan bervariasinya produk olahan pangan, apalagi kita berbicara tentang ketahanan pangan, di mana terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan lain-lain, maka kami di sini sangat membuka bagi para pemuda yang ingin mempelajari jenis tanaman apa saja yang bisa kita tanam, apakah itu palawija, hortikultura, maupun jenis tanaman kehutanan dan lain-lain, yang kita arahkan untuk bagaimana kita mensuplai kesediaan pangan di pulau kita. Yang membedakan kita di sini adalah kita di sini memiliki suatu relasi yang sangat kuat antara kegiatan bertanam, kegiatan mengelola, dan kegiatan menjual produk-produk pangan. Itu tuh berdasarkan sistem relasi jejaring sosial yang kita kasih nama sosio-agrikultur. Yang kita harapkan ke depan adalah terciptanya para ekopreneur di mana menjadi solusi atas degradasi lingkungan untuk sektor penghidupan generasi yang akan datang. Karena selama ini banyak sekali kritik di Pulau Belitung terkait dengan masalah bagaimana mereka tuh bertahan hidup di tengah-tengah keterbatasan sumber daya, sementara lingkungan tetap terjaga. Maka kita gagaslah kegiatan bertanam ini mengarahkan kepada menghadirkan para ekopreneur muda yang akan menjawab tantangan krisis di masa yang akan datang.